Namaku Rani. Usia 30 tahun, ibu satu anak, dan istri dari seorang pria bernama Reza, yang dulu selalu aku banggakan. 6 tahun kami menikah, dengan segala suka duka, naik turunnya hidup, aku pikir kami termasuk pasangan yang kuat. Kami memang bukan pasangan kaya raya, tapi rumah tangga kami terasa cukup. Ada cinta, tawa, dan hal-hal sederhana yang selalu kami syukuri tiap harinya. Aku nggak pernah merasa kurang. Dan di tengah hidup yang aku rasa sudah sempurna itu, aku punya satu orang lagi yang selalu aku percaya. Dira, sahabatku sendiri. Aku dan Dira kenal sejak SMA. Dia bukan cuma teman biasa, tapi udah aku anggap saudara kandung. Segala cerita hidup, jatuh bangun hubungan, bahkan urusan keluargaku sendiri dia tahu semua. Kami saling bantu. Saat aku lahiran dulu, Dira yang dampingi aku di rumah sakit, karena Reza waktu itu lagi kerja luar kota. Saat aku stres karena pekerjaan, Dira yang selalu datang bawa makanan dan pelukan. Dia selalu ada, dan aku bersyukur banget punya sahabat sebaik dia. Karena kedekatan kami itu, Dira juga jadi dekat sama Reza. Bahkan terlalu dekat, mungkin. Tapi dulu aku sama sekali nggak merasa curiga. Karena buatku, dua orang yang paling aku percaya, ya mereka itu. Aku percaya Reza nggak mungkin main belakang. Dan aku percaya Dira, sahabatku sendiri, nggak mungkin ngelakuin hal jahat ke aku. Mereka berdua sering bercanda di meja makan, kadang nonton bareng kalau aku lagi masak di dapur, atau ngobrol panjang sambil nungguin aku pulang kerja. Semua itu dulu aku anggap hal wajar. Aku merasa rumahku hangat karena ada mereka. Sampai suatu hari, mulai ada rasa aneh yang tumbuh dalam hati. Perasaan yang pelan-pelan muncul, tapi terus membekas. Awalnya, Dira jadi makin sering datang pas aku nggak ada di rumah. Padahal dulu dia cuma mampir kalau aku di rumah. Tapi belakangan, dia justru sering banget main pas aku masih kerja. Alasannya sih mau main sama anakku, atau bantuin Reza beberes rumah. Aku sempat heran, tapi aku juga nggak tega buat curiga. Dia kan sahabatku, pikirku. Sampai pada satu sore yang nggak pernah bisa aku lupa, aku pulang lebih awal dari kantor. Rencana awalnya mau kasih kejutan buat Reza dan Dira, karena mereka katanya lagi masakin makan malam bareng. Tapi waktu aku buka pintu rumah, suasana di dapur langsung bikin aku mikir dua kali. Mereka ketawa kecil, berdiri terlalu dekat, dan suasana antara mereka itu beda. Begitu aku muncul di ambang pintu, keduanya langsung kaget. Wajah mereka berubah. Dira buru-buru balik badan dan pura-pura ngaduk sayur. Reza juga langsung menyapa aku dengan suara agak gugup. Kamu udah pulang? Kirain nanti. Aku mencoba tetap tersenyum. Aku bilang, iya, hari ini cepet. Tapi di dalam hati, aku mulai ngerasa aneh. Tatapan mata mereka bukan tatapan biasa. Ada rasa bersalah yang nggak bisa disembunyikan. Tapi tetap, aku coba menenangkan diriku sendiri. Aku pikir, jangan terlalu mikir aneh-aneh. Mungkin emang aku aja yang terlalu sensitif. Tapi sejak hari itu, semuanya mulai terasa nggak sama lagi. Reza yang biasanya terbuka, sekarang jadi suka menyendiri. Dia mulai sering main HP diam-diam, ketawa sendiri, lalu langsung nutup layar kalau aku mendekat. Kalau aku tanya, dia selalu jawab santai. Cuma baca meme di grup kantor kok. Tapi entah kenapa, senyumannya nggak senatural dulu. Kayak dia nyembunyiin sesuatu. Dan Dira, dia makin sering datang, tapi sikapnya jadi berubah. Kadang terlalu ramah, kadang terlalu canggung. Dia nggak setenang biasanya, dan aku bisa ngerasain kalau dia berusaha bersikap biasa padahal ada yang dia sembunyikan. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang salah. Tapi aku juga nggak punya bukti apa-apa. Cuma perasaan. Dan perasaan itu makin lama, makin bikin aku sulit tidur, sulit makan, dan terus bertanya-tanya dalam hati. Apa aku terlalu percaya sama mereka? Aku coba curhat ke mamaku, tapi mamaku cuma bilang, kamu harus yakin sama suami sendiri. Jangan curiga dulu, nanti malah rusak rumah tanggamu. Dan aku tahu, mamaku cuma nggak mau anaknya hidup dalam prasangka. Tapi apa aku salah kalau merasa mulai nggak nyaman? Malam demi malam aku jadi sering melamun.
Aku perhatiin gerak-gerik Reza, caraku lihat Dira pun mulai beda. Aku mulai merasa jadi orang asing di rumah sendiri. Suamiku berubah, sahabatku berubah, dan yang paling bikin sesak, mereka berubah saat sedang bersama. Aku terus menenangkan diri. Aku terus meyakinkan hati bahwa ini cuma prasangka. Tapi jauh di dalam lubuk hati, ada suara kecil yang terus bilang, "Rani, mereka nggak sebersih itu." Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Sejak perasaan curiga itu muncul, aku mulai berubah. Aku nggak seceria dulu, mulai sering diam, dan lebih banyak memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin aku abaikan. Aku jadi lebih peka terhadap setiap gerakan Reza, setiap nada suara Dira, bahkan hal sepele seperti siapa yang pertama kali jawab chat di grup WhatsApp kecil kami bertiga. Aku tahu, ini mungkin kelihatan lebay, tapi aku nggak bisa tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku, kayak duri kecil yang makin hari makin menusuk. Reza makin sering pulang malam, alasannya kerjaan lagi banyak. Tapi yang bikin aneh, kadang aku lihat dia pulang nggak terlalu lelah. Malah kadang justru segar, pakai parfum yang biasanya cuma dia semprot waktu kami mau jalan bareng. Aku tanya, "Kok wangi banget, Mas? Pulang dari mana?" Dia cuma jawab sambil senyum. "Biasa, tadi mampir ke toko klien, ketemu bos besar. Harus tampil rapi dong." Jawabannya masuk akal, tapi tetap aja hatiku terasa nggak enak. Sementara Dira, entah kenapa aku ngerasa dia mulai jaga jarak. Tapi bukan jarak yang normal. Justru makin mencurigakan karena dia kayak menghindar kalau lagi berdua sama aku. Biasanya kami suka ngobrol panjang di teras, sekarang dia selalu bilang buru-buru pulang. Tapi anehnya, anakku beberapa kali bilang, "Tante Dira tadi main ke sini loh, Mah, pas Mama belum pulang." Dan ketika aku tanya langsung ke Dira, dia malah bilang, "Ah, enggak kok. Mungkin anakmu salah lihat." Aku senyum waktu itu. Tapi hatiku mulai mengunci. Semua kepingan teka-teki makin jelas, tinggal tunggu waktu untuk menyatu. Puncaknya terjadi waktu aku nggak sengaja buka HP Reza malam-malam. Sebenarnya aku bukan tipe istri yang suka ngintip-ngintip. Tapi malam itu, Reza ketiduran di sofa, dan HP-nya kebuka begitu aja. Aku cuman pengen tahu siapa yang terakhir dia chat. Tapi saat aku buka aplikasinya, mataku langsung panas. Ada nama yang langsung bikin dadaku sesak. Dira. Aku buka chatnya, awalnya biasa aja. Ngobrol soal film, makanan, dan obrolan random. Tapi makin ke bawah, isi pesannya berubah jadi kalimat yang lebih pribadi. Ada panggilan sayang, emoji hati, bahkan candaan yang cuma pantas diucapkan oleh dua orang yang saling suka. Dan semakin aku scroll, semakin aku tahu, ini bukan sekadar obrolan biasa. Aku baca satu persatu sambil nahan tangis. Ada kalimat dari Reza yang bilang, "Tadi enak banget, Dir, kangen pelukanmu." Lalu balasan dari Dira, "Aku juga, Mas, kalau bisa tiap malam kayak kemarin." Tanganku gemetar. Rasanya seperti dihantam palu besar di dada. Semua dugaan yang selama ini aku coba abaikan, ternyata benar. Aku langsung tutup HP itu dan lari ke kamar mandi. Aku nangis sejadi-jadinya sambil tutup mulut biar anakku nggak dengar. Aku nggak sanggup teriak. Aku nggak sanggup nyebut nama mereka. Aku cuma bisa duduk di lantai dingin kamar mandi, ngerasa hancur, kosong, dan ditikam dari dua sisi. Besok paginya, aku coba bersikap biasa. Reza sarapan seperti biasa, seolah nggak ada yang terjadi. Dia peluk aku sebelum berangkat, cium keningku, dan bilang, "Jaga diri ya sayang." Dan itu yang paling nyakitin. Setelah tahu semua pengkhianatan itu, dia masih bisa berpura-pura seperti suami setia. Aku cuma bisa mengangguk dan senyum kecil. Dalam hati aku cuma bisa berpikir, "Berapa lama kamu mau main sandiwara ini, Mas?" Hari itu aku ambil cuti kerja. Aku butuh waktu buat berpikir. Aku butuh napas panjang untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan. Aku duduk di ruang tamu berjam-jam, sambil sesekali lihat HP, buka ulang pesan-pesan mereka. Setiap kali aku baca, air mataku mengalir lagi. Bukan cuma karena diselingkuhi, tapi karena yang merebut suamiku adalah orang yang selama ini aku peluk saat aku sedih. Orang yang aku sebut sahabat, yang tahu semua tentang aku,
bahkan rahasia terdalamku. Aku sempat ingin marah, ingin teriak, ingin datang ke rumah Dira dan melabrak dia habis-habisan. Tapi aku juga sadar, amarahku nggak akan cukup untuk memperbaiki apapun. Semua udah keburu rusak. Yang paling aku takutin sekarang cuma satu. Bagaimana aku harus cerita ini ke anakku nanti? Haruskah dia tahu kalau ayahnya dan tante yang dia sayangi justru menghancurkan ibunya? Malam itu, aku kembali berpura-pura tidur di sebelah Reza. Tapi mataku terbuka sepanjang malam. Aku tahu, aku harus memutuskan sesuatu. Tapi belum malam itu. Aku butuh rencana. Aku butuh waktu. Aku butuh kekuatan. Karena setelah ini, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Rasanya kepalaku penuh, mataku berat, dan hatiku kosong. Tapi anehnya, tubuhku terasa ringan. Mungkin karena malam sebelumnya aku sudah memutuskan satu hal penting. Aku nggak bisa terus hidup pura-pura. Aku nggak bisa terus tersenyum di depan suami yang menusukku diam-diam. Aku juga nggak bisa terus memeluk sahabat yang ternyata diam-diam merobek kepercayaanku. Hari itu, aku bangun bukan sebagai Rani yang lemah dan bingung, tapi sebagai Rani yang ingin mengambil kembali harga dirinya. Aku buatkan sarapan seperti biasa. Reza duduk di meja makan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dia menyapa aku dengan senyum kecil, bertanya, "Hari ini kerja atau di rumah aja?" Aku menjawab datar, "Di rumah aja, masih agak pusing." Dia mengangguk tanpa banyak komentar, lalu pamit seperti biasa. Cium keningku, peluk anak kami, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, aku duduk lama di ruang tamu sambil menatap jendela. Hari itu, cuaca cerah, tapi dalam hatiku, badai masih belum reda. Sekitar jam 10 pagi, aku mengirim pesan ke Dira. Aku bilang, aku kangen dan pengen ngobrol. Aku bilang aku pengen ngopi bareng di rumah. Kayak dulu-dulu. Dira jawab cepat sekali. Dia bilang, dia juga kangen dan bakal mampir. Katanya, akhir-akhir ini kita jarang banget ngobrol ya, Ran. Aku seneng banget kamu ngajak aku lagi. Aku membaca pesan itu sambil menghela napas panjang. Betapa hebatnya manusia dalam berpura-pura. Saat Dira datang, aku sambut dengan senyum tipis. Dia membawa kue kecil, seperti biasa. Duduk di sofa seperti dulu, tapi kali ini aku duduk di hadapannya. Aku menyuguhkan teh, bukan kopi. Entah kenapa, hari itu aku ingin semuanya terasa berbeda. Kami ngobrol basa-basi sebentar, dan dia masih bisa ketawa. Masih bisa bercanda. Masih bisa menyebut nama Reza dengan santai. Dalam hati, aku berteriak. Tapi wajahku tetap tenang. Aku biarkan dia nyaman, sampai akhirnya aku berkata, "Aku tahu semuanya, Dir." Dia terdiam. Tangannya yang tadi menggenggam cangkir langsung gemetar kecil. Matanya membesar, lalu berusaha mencari-cari arah untuk mengalihkan pandangan. Tapi aku tetap menatapnya lurus. Aku keluarkan ponselku, lalu kutunjukkan chat antara dia dan Reza. Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Matanya langsung berkaca-kaca, dan dia mulai menggeleng pelan. "Ran, aku bisa jelasin?" Katanya pelan, tapi aku potong. "Kamu nggak perlu jelasin. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku sudah tahu semuanya. Dan aku cuma mau dengar satu hal dari kamu. Kenapa?" Dia terdiam cukup lama. Lalu air matanya mulai jatuh. "Aku nggak tahu kenapa bisa sampai sejauh ini, Ran. Awalnya cuman iseng. Cuman ngobrol biasa. Tapi makin sering bareng, makin ada rasa. Aku tahu ini salah. Aku tahu banget. Tapi semuanya jadi makin rumit, dan aku nggak bisa berhenti. Aku hanya diam. Hatiku sebetulnya ingin berteriak, ingin mencaci. Tapi yang keluar dari mulutku hanya bisikan lemah. Kamu tahu aku percaya banget sama kamu, Dir. Kamu tahu aku cerita semua hal ke kamu. Bahkan soal Reza, soal rasa khawatirku, kamu yang pertama aku kasih tahu. Tapi kamu manfaatin itu semua." Dia menangis, meminta maaf berulang kali. Tapi aku sudah tidak ingin mendengar. Lalu aku berkata, "Kita nggak bisa balik kayak dulu. Kita selesai, Dir.
Bukan cuma soal suamiku, tapi karena kamu sendiri yang memilih untuk menghancurkan semuanya. Tak lama kemudian, Reza pulang. Aku memang sengaja memintanya pulang lebih awal, dengan alasan ada hal penting yang perlu dibicarakan. Begitu dia masuk rumah, dan melihat Dira duduk di ruang tamu dengan mata bengkak, wajahnya langsung pucat. Dia menoleh ke arahku dan bertanya pelan, "Kamu udah tahu?" "Udah." Aku berdiri dan menatapnya dalam-dalam. "Iya, Mas. Aku udah tahu semuanya. Aku baca chat kalian. Aku tahu kalian udah tidur bareng lebih dari sekali. Aku tahu kamu bohong tiap malam. Aku tahu semua." Dia terdiam. Matanya kosong. Tak ada pembelaan, tak ada klarifikasi. Hanya tatapan bersalah yang tidak bisa menghapus apapun. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku nggak akan teriak. Aku nggak akan ngemis biar kamu berubah. Aku cuma mau bilang, mulai hari ini, kamu bebas. Bebas milih jalanmu. Tapi aku juga bebas ninggalin kamu." Dia mencoba bicara, mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. "Kamu udah bikin pilihan, Mas. Sekarang aku juga mau bikin pilihan. Aku milih untuk tetap waras. Aku milih buat hidup tenang, tanpa harus terus-terusan dihantui rasa curiga." Hari itu, aku pergi dari rumah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu kuat untuk tinggal di tempat yang udah penuh luka. Aku pergi bawa anakku, bawa harga diriku, dan bawa hati yang mungkin retak, tapi belum hancur. Aku nggak tahu ke depan akan seperti apa hidupku. Tapi satu hal yang pasti, aku akan mulai membangun lagi. Bukan dari nol, tapi dari luka yang sekarang aku ubah jadi kekuatan. Dan sejak hari itu, aku berhenti bertanya-tanya kenapa orang bisa berubah. Karena aku sadar, kadang bukan mereka yang berubah, tapi topeng mereka saja yang akhirnya jatuh